Bernyanyi bersamaku, di bawah laut sayang, lebih baik di tempat yang kering, percayalah padaku. Oke, aku tahu ini bukan lirik yang benar dari lagu Disney yang terkenal itu, tapi dengarkan dulu penjelasanku. Laut dalam itu bukan hanya tentang putri duyung yang bernyanyi dan kepiting yang menari. Sebenarnya, laut dalam dipenuhi makhluk-makhluk menyerupai monster yang bisa membuatmu mimpi buruk. Jadi jika kamu siap untuk bertemu dengan mereka, siapkan perlengkapan skubamu, dan mari kita menyelam ke dalam air yang dalam dan misterius untuk menemukan dunia mereka yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Dengan penampilannya yang mengancam, ikan ini bisa disebut sebagai vampir laut. Meskipun dinamai karena taringnya yang sangat besar dan tajam yang mencuat dari mulutnya, Fangtooth sebenarnya cukup kecil dan tidak berbahaya bagi manusia. Taring-taring ini sebenarnya lebih berguna untuk menangkap mangsa daripada menimbulkan masalah. Jadi tidak perlu panik jika kamu melihatnya. Dan kamu akan semakin lega mengetahui bahwa kemungkinan bertemu Fangtooth sangat kecil karena mereka termasuk ikan yang hidup paling dalam. Hari-hari biasa dalam kehidupan seekor Fangtooth seperti ini. Pada siang hari, mereka lebih suka tetap berada di kedalaman yang suram. Aku juga, ikan-ikan, aku juga. Baru menjelang malam, mereka bermigrasi ke permukaan untuk berpesta di bawah cahaya bintang. Betapa romantisnya. Dan saat fajar tiba, mereka kembali ke kedalaman. Jadwal yang santai sekali, benar kan? Jadi, seperti yang bisa kamu lihat dari rutinitas harian mereka, Fangtooth termasuk ikan laut dalam yang lebih aktif. Maksudnya mereka mencari makanan sendiri, bukan hanya duduk diam dan menunggu. Dan berkat gigi dan mulut mereka yang besar, aku bisa relate, mereka mampu menyerang mangsa yang bahkan lebih besar dari diri mereka sendiri. Yang sangat penting di laut dalam yang luas dan miskin makanan. Sesuai dengan lingkungannya, Fangtooth biasa berwarna gelap, baik coklat tua maupun hitam pekat. Dan tidak seperti kebanyakan ikan laut dalam, mereka tidak memiliki organ atau sel penghasil cahaya untuk berkomunikasi satu sama lain atau untuk menarik mangsa mereka. Sebaliknya, mereka sangat mengandalkan indera penciuman mereka, selain juga memanfaatkan sedikit cahaya matahari yang berhasil menembus ke kedalaman laut. Cahaya ini memang tidak membantu mereka untuk melihat, tetapi mungkin cukup untuk membuat mangsa potensial melemparkan bayangan saat melintas di atas, yang memberitahu Fangtooth bahwa ada mangsa di sekitar mereka. Sekarang, berikut satu fakta lucu sebelum kita lanjut ke makhluk berikutnya. Fangtooth tidak pernah bisa menutup mulutnya, karena mulutnya yang besar dan giginya yang panjang. Tapi kamu tahu apa? Saya berani bertaruh mungkin $500 bahwa ortodontisku akan mengklaim dia juga bisa memperbaikinya. Hewan laut dalam mengerikan berikutnya kita ini nyata seperti kraken yang pernah ada. Cumi-cumi raksasa yang memang menginspirasi legenda kraken, benar-benar sesuai dengan namanya. Yang terbesar yang pernah tercatat oleh ilmuwan, panjangnya hampir 59 kaki. Cumi-cumi itu juga kemungkinan beratnya hampir 1 ton. Kamu mungkin berpikir hewan sebesar itu tidak akan sulit ditemukan. Tapi karena cumi-cumi raksasa hidup di kedalaman laut, mereka sangat sulit dijumpai. Cumi-cumi raksasa bersama dengan sepupunya, cumi-cumi kolosal, mereka berbeda. Memiliki mata terbesar di kerajaan hewan. Ukurannya sekitar 10 inci dalam diameter. Dengan kata lain, ukurannya kira-kira sebesar piring makan. Dilebak. Memiliki mata yang sangat besar memungkinkan mereka mendeteksi objek di kedalaman laut yang gelap gulita, di mana sebagian besar hewan lain tidak akan melihat apapun. Nihil, kosong. Cumi-cumi raksasa memiliki 8 lengan dan 2 tentakel pengisap darah yang panjang yang membantu mereka menangkap mangsanya. Tentakel-tentakel ini berujung pada ratusan gigi yang kuat dan tajam, dan seringkali panjangnya 2 kali lipat panjang tubuh mereka. Hal ini membantu mereka menangkap mangsa hingga jarak 33 kaki. Mendekatlah sedikit. Sebagian besar pengetahuan kita tentang cumi-cumi raksasa berasal dari mereka yang mengapung ke permukaan dan ditemukan oleh para nelayan. Setelah bertahun-tahun penelitian, baru pada tahun 2012, sekelompok ilmuwan berhasil merekam cumi-cumi raksasa di habitat aslinya untuk pertama kalinya. Namun, sekali lagi, cumi-cumi raksasa tetap menjadi misteri besar karena habitat laut dalam mereka yang tidak ramah, dan mungkin juga karena mereka pemalu. Ngomong-ngomong soal cumi-cumi, spesies yang satu ini pada dasarnya adalah makhluk luar angkasa di lautan. Jadi, baru sekitar 20 tahun sejak keluarga cumi-cumi Big Fin secara resmi dideskripsikan oleh para ilmuwan, dan masih banyak fakta tentang mereka yang belum ditemukan. Namun, penampakan cumi-cumi Big Fin sedalam 20.000 kaki di bawah permukaan menunjukkan bahwa mereka bisa hidup lebih dalam daripada cumi-cumi lain yang diketahui. Kamu tahu tidak? Bagaimana kalau kita lupakan istilah makhluk luar angkasa dan sebut saja mereka penari disko dari laut dalam, supaya tidak terlalu menakutkan? Karena lengan mereka yang panjang dan ramping, dihiasi dengan sirip seperti tulang rusuk yang mencolok, membuat mereka tampak seperti siap untuk berdansa di lantai dansa. Ngomong-ngomong, lengan dan tentakel bugi ini diperkirakan bisa mencapai hampir 30 kaki panjangnya.
Namun terlepas dari perkiraan tersebut, cumi-cumi Big Fin terbesar yang pernah ditemukan sebenarnya memiliki panjang 21 kaki, dengan 20 kaki diantaranya adalah lengan dan tentakelnya. Bagaimana tepatnya cumi-cumi Big Fin menggunakan lengan dan tentakelnya masih belum diketahui, tetapi para ilmuwan menduga mereka menggunakannya untuk menjebak mangsa yang menabrak mereka saat lengan itu menggantung di air di bawah tubuhnya atau diseret di sepanjang dasar laut. Hanya ada sekitar selusin penampakan cumi-cumi Big Fin yang terkonfirmasi di seluruh dunia. Jadi kamu bisa tenang saja, karena kemungkinan kamu dipeluk oleh cumi-cumi Big Fin hampir mustahil. Tapi aku tidak bisa menjamin apapun soal mimpi burukmu. Nah, ini bukan salah satu hiu jos biasa. Mari kita mulai dengan fakta paling aneh tentang hiu berjumbai. Hewan ini dianggap sebagai fosil hidup karena ciri anatomi primitifnya. Hal itu sebenarnya lebih masuk akal setelah kamu tahu bahwa spesies ini telah ada selama sekitar 80 juta tahun. Jadi, aku punya kabar baik dan kabar buruk. Hiu berjumbai hidup di lautan terbuka dan menghabiskan sebagian besar waktunya di perairan dalam dan gelap, jauh di bawah permukaan. Namun, mereka memang mencari makan di permukaan laut pada malam hari. Saat berburu makanan, mereka bergerak seperti belut, membengkokkan tubuh dan menerkam untuk menangkap mangsanya. Dan mereka benar-benar bisa menelannya utuh, bahkan jika ukurannya lebih besar dari tubuh mereka sendiri. Semua ini berkat rahang mereka yang panjang dan fleksibel, yang dilengkapi dengan 300 gigi melengkung seperti jarum. Oke, sekarang aku agak merasa ngeri. Berbeda dengan makhluk laut dalam lainnya yang sudah aku bahas, hiu berjumbai kadang-kadang bisa secara tidak sengaja terperangkap di jaring. Jadi, jika memancing adalah hobi Anda, berhati-hatilah. Teleskop ini tidak akan membantu Anda melihat bintang dan planet. Dengan mata yang menonjol dan tubuh yang memanjang, perenang kecil ini tampak seperti sedang memakai sepasang teropong bawah air. Itulah sebabnya ia dinamakan ikan teleskop. Ditemukan di perairan tropis hingga subtropis yang dingin dan dalam di seluruh dunia. Mereka dikenal sebagai spesies yang mengalami salah satu transformasi paling drastis di antara ikan-ikan. Ketika larva pertama kali dideskripsikan pada tahun 1954, larva itu dianggap sebagai spesies baru, bukan larva dari ikan teleskop yang sudah dikenal oleh ilmu pengetahuan sejak tahun 1901. Meskipun mereka hanya berukuran sekitar 6 hingga 8 inci, mereka mampu memangsa makanan yang lebih besar dari ukuran tubuh mereka sendiri. Hal itu berkat rahang mereka yang besar dan sangat elastis, yang membentuk sebagian besar ukuran kepala mereka. Mangsa berukuran besar ini kemudian dilipat menjadi dua agar muat di dalam perut mereka yang dapat mengembang. Pada tahun 1925, para ilmuwan menemukan seekor ikan sepanjang 5,5 inci di dalam perut ikan teleskop yang panjangnya hanya 3 inci, yang mereka gambarkan sebagai terlipat dengan rapi. Meskipun demikian, mata mereka yang berbentuk tabung silindris tetap menjadi ciri paling menarik dan aneh dari ikan teleskop. Bentuk khusus mata mereka meningkatkan kemampuan mengumpulkan cahaya untuk membantu mereka mendeteksi bioluminesensi lemah dari mangsanya, bahkan dari jarak jauh. Namun, meskipun mata mereka bagus untuk melihat benda-benda di senja hari, mereka sangat hebat dalam melihat siluet dari bawah. Itulah mengapa mereka memposisikan diri secara vertikal di dalam air. Nah, harus kuakui, menurutku mereka terlihat agak lucu, seperti versi Minion yang lebih jelek. Iya, memang benar kan?